Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua, para pejuang cuan, pejuang cangkuters. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat teman-teman semua, semoga kita sukses semuanya di tahun ini. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman, dimana ketika kita melihat ya keadaan daripada cryptocurrency yang dimana notabene di sini teman-teman ada sekitar 2,2 juta something altcoin yang mewakili market cap sebesar 1,97 dolar ya. 1,97 triliun dolar teman-teman. Berarti di sini kalau kita pantau ya ada persentase penurunan sebesar 10 billion dolar teman-teman untuk segi market capnya. Sedangkan untuk dominance di sini ada penurunan sebesar 0,1%. Jadi dominance ini masih terlalu over juga teman-teman, masih terlalu tinggi. Dan kalau kita lihat dari segi fair and greed masih sama ya di area 75. Sedangkan untuk kinerja Bitcoin per video ini dibuat teman-teman ya, dia berada di range harga 51.800-an ya, mengalami koreksi sebesar 0,12%, sedangkan dalam 7 hari terakhir masih dalam kondisi yang cukup prima, berada di area 4,58%. Nah, ketika kita melihat daripada altcoin sendiri teman-teman, di mana urutan kedua ada Ethereum ya kan, dengan persentase kenaikan sebesar 1,73% per 24 jam terakhir. Namun kalau kita pantau secara bersama-sama keseluruhan overallnya teman-teman ya, di sini bisa dikatakan 80 sampai 90% teman-teman dalam kondisi crash atau dalam kondisi koreksi lah ya. Kalau kita bilang crash ya belum crash ya teman-teman ya, kalau crash itu hancur-hancuran. Nah, kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik teman-teman, yaitu tentang perihal supply daripada XRP yang dimana banyak narasi-narasi pembakaran token XRP. Oke, pembakaran token XRP memang sih ya, kalau kita mengacu ketika token XRP atau koin XRP ini dibakar, ini akan berdampak cukup signifikan terhadap XRP. Kenapa? Karena ya satu, XRP ini central banknya kripto ya kan. Yang kedua, supply daripada XRP ini dipatok 100 billion ya teman-teman, 100 billion. Ketika ada pembakaran berarti kan di sini mengurangi total supply-nya, dan di sini secara seiring berjalannya waktu ya lambat laut harganya pasti akan naik. Oke. Untuk saat ini XRP berada di area 0,55 dolar teman-teman, masih di bawah 1 dolar lah ya. Oke, kita bahas saja. Menarik ini. Nah, di sini dari Ripple CTO teman-teman berbagi satu-satunya cara untuk membakar 40 miliar XRP yang ada di escrow. Oke ya. Nah, ini menarik teman-teman ya. 40 miliar koin XRP yang ada di escrow itu kan setiap bulannya dirilis ya. Setiap bulan itu dirilis sebesar 1 billion teman-teman, dan biasanya setelah perilisan itu ada yang dikembalikan lagi ke escrow ya, entah 800 juta ya 700 juta, intinya ada yang dibalikin dan di lock kembali di escrow ya. Ini menarik. Ketika 40 miliar ini di burn teman-teman, maka di sini akan disambut hangat oleh para komunitas XRP. Mungkin di sini akan terjadi yang namanya FOMO yang membuat harga daripada XRP bisa pumping. Makanya ya kan, untuk saat ini teman-teman ya saya sering bilang ya, persiapkan aja berapapun yang kalian mampu untuk beli XRP, atau kalian ingin wait and see nunggu hasil keputusan antara SEC dengan Ripple juga boleh. Tapi ya memang ini momentum yang cukup pas gitu untuk kita buy daripada altcoin. Sebenarnya bukan hanya XRP melainkan altcoin teman-teman ya. Nah, jadi Chief Technology Officer atau CTO di Ripple baru-baru ini membagikan satu-satunya cara efektif agar perusahaan dapat membakar lebih dari 40 miliar XRP yang disimpan di tengah seruan komunitas yang terus-menerus. Nah, David Scott, salah satu arsitek asli XRP Ledger dan CTO Ripple, mengungkapkan hal ini saat menjawab pertanyaan tentang prospek Ripple membakar dompet escrow-nya. Nah, khususnya beberapa anggota komunitas secara konsisten mendorong hal ini terjadi ya. Saya sendiri pun ya berharap bisa dibakar gitu kan. Nah, jadi kekhawatiran yang berkembang, kekhawatiran tentang penekanan harga XRP karena pelepasan escrow dan penjualan Ripple telah mendominasi suara, meskipun Scott dan yang lainnya telah membantah klaim ini. Beberapa anggota komunitas telah mendorong agar escrow tersebut dibakar. Nah, kalau kita ketahui sebenarnya
aset SRP yang ada di dompet escrow atau walletnya escrow ini teman-teman itu di atas 40 billion untuk saat ini ya, entah di area 47 atau di area 48, intinya masih di range harga itu ya, 45 sampai 48 billion lah ya. Nah, jadi di sini meskipun demikian ya, kripto, seorang tokoh komunitas SRP baru-baru ini mengklaim bahwa Ripple tidak bersedia membakar token tersebut di escrow karena apa? Mereka diduga mengalokasikan aset tersebut ke banyak institusi secara global. Nah, dia mengutip komentar escrow sebelumnya di mana CTO Ripple menekankan bahwa pembakaran setengah pasokan XLM pada November 2019 tidak berdampak positif pada harga, tetapi hanya mengurangi sumber daya berharga Stellar Foundation. Nah, jadi Cryptopia mengatakan Ripple juga akan kehilangan sumber daya dengan membakar SRP. Sebagai tanggapan seorang pendukung SRP berpendapat bahwa Ripple tidak membakar escrow karena takut kehilangan sumber daya yang berharga, tetapi karena secara teknis tidak mungkin untuk melakukan pembakaran. Jadi dia menekankan bahwa token tersebut sudah dikunci secara kriptografis di rekening escrow yang akan dirilis secara berkala setiap bulan. Ingatlah bahwa escrow membuka 1 miliar SRP setiap bulan. Akibatnya Ripple tidak memiliki akses ke token tersebut hingga dirilis. Nah, jadi sebenarnya ya kan, sebenarnya gini teman-teman ya. Ketika memang pembakaran tersebut ingin dilakukan, ya dari pihak Ripple harus nunggu dalam artian setiap bulan ya, setiap bulan pembakaran 1 miliar, setiap bulan pembakaran 1 miliar gitu ya. Berarti ketika ingin membakar 40 billion teman-teman ya, berarti membutuhkan waktu 40 bulanan seperti itu ya. Nah, satu-satunya cara Ripple dapat membakar SRP yang dilindungi. Nah, jadi menanggapi argumen tersebut, Scrout ya menegaskan bahwa satu-satunya cara Ripple dapat membakar escrow adalah dengan mengubah kumpulan rekening untuk menerima dana ke dalam lubang hitam sehingga tidak dapat diakses oleh siapapun termasuk Ripple itu sendiri gitu teman-teman ya. Jadi khususnya dengan melakukan ini, perusahaan dapat mengeluarkan 1 miliar SRP setiap bulan saat escrow membuka kunci token dalam blockchain black hole. Langkah ini pada dasarnya akan mencegah aset beredar. Benar ya. Jadi gini teman-teman, seperti yang saya bilang di awal ya, harus menunggu setiap bulannya. Tapi di sini langsung dibikinkan ya wallet lubang hitam atau dead walletnya lah ya, yang secara otomatis itu akan terkirim ke alamat tersebut gitu ya. Jadi bisa masuk langsung ke dead wallet tanpa ada perantara yang mengirimkan lagi ke dead wallet gitu teman-teman ya. Nah, tadi kan ada statement yang dimana SLM ya itu di burn, nggak ada efeknya apa-apa ya. Tapi di sini kalau menurut saya pribadi, untuk SRP sendiri ketika di burn teman-teman, ini akan berdampak cukup positif terhadap harga, tentunya terhadap harga. Kenapa? Karena kita ketahui bersama teman-teman ya, banyak saat ini yang sedang wait and see nunggu daripada SRP, di mana kasus SRP atau Ripple antara SEC ya. Dan ketika pembakaran tersebut terjadi setiap bulan, maka di sini akan terdampak dengan harganya ya. Jadi ingatlah ya, di sini supply and demand bermain teman-teman ya, supply and demand bermain, yang dimana semakin sedikit supply dan semakin banyak demand yang masuk, maka di sini persentase harga akan cenderung mengalami kenaikan. Nah, jadi nggak semerta-merta hari ini dibakar, besok lusa bisa ngepam gila-gilaan, nggak seperti itu. Akan tetapi teman-teman ya, pembakaran yang akan terjadi itu akan sangat-sangat berdampak, sangat-sangat krusial atau sangat-sangat terasa itu ketika berjalan seiringnya waktu. Secara lambat laun pasti akan terasa di segi harga gitu ya. Nah, sementara itu dalam pernyataan sebelumnya bulan lalu, Mayhuka Fadar, seorang insinyur perangkat lunak di Ripple X, mengungkapkan bahwa buku besar SRP itu sendiri dapat membakar SRP di escrow. Nah, jika validator memberikan suara mendukung amandemen untuk melakukan hal tersebut. Namun Fadari menegaskan pemilik escrow dalam hal ini Ripple tidak bisa membakar escrow tersebut. Jadi kalau kita lihat bersama-sama di sini, menariknya, Scrout membuka pengungkapan serupa sebelumnya saat menanggapi pertanyaan komunitas dalam X-Trend yang sama. Nah, ketika ditanya pada bulan Desember 2020 apakah Ripple akan membakar SRP yang disimpan di validator dan komunitas memintanya, CTO Ripple mengatakan perusahaan tidak punya pilihan selain mematuhinya. Nah, jadi ya semoga saja teman-teman ya, semoga saja, karena seruan daripada komunitas SRP untuk saat ini ya menginginkan pengurangan supply
supply atau total supply daripada SRP ya dengan cara di burn gitu teman-teman, dengan cara di burn. Nah, jadi ketika burn ini berlangsung, burn ini dilakukan teman-teman, maka di sini akan berdampak cukup positif terhadap harga di masa depannya. Apalagi nanti ketika memang udah lepas landas lah ya, lepas landas dalam artian nggak ada gugatan lagi dengan SEC gitu teman-teman, maka di sini akan sangat-sangat terasa karena apa? Semakin sedikit supply, peminat akan masuk lebih banyak ya. Karena apa? Saat ini orang-orang cenderung takut karena masih ada crash dengan SEC teman-teman ya. Ketika udah nggak ada crash, saya kira mereka semua akan beli SRP itu tanpa ada beban bagaimana ya nanti ke depannya, bagaimana masa depan SRP ketika masih digucek-gucek terus dengan SEC. Tapi kalau udah nggak digucek-gucek terus oleh SEC, maka di sini orang akan cenderung plong, nggak kepikiran mau apa, intinya dia tetap hold, tenang ya untuk menanti harga yang mereka inginkan gitu loh ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Salam cuan.